Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hafsanur Hamidah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Ingin memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hadis Ahkam dengan dosen pengampu yaitu Ustadz Sofyan Muhalisin LLB LLM. Saya di sini akan membawakan hadis tentang jual beli yang dilarang dalam Islam. Saya akan membacakan hadis nomor 252 yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqu rukban wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa la tanajashu wa la yabi'u hadirul libad wa la tusarru bil ghanam wa man ibta'aha fahuwa bi khairin nadharina ba'da an yahlibaha in radiyaha amsakaha wa in saqataha raddaha wa sa'an minat tamrin rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyambut para pedagang yang datang ke pasar untuk menjual, dan janganlah sebagian kalian menjual barang yang ada dalam penawaran orang lain, dan janganlah berjual beli dengan najash, dan janganlah orang kota menjual kepada orang pedalaman, dan janganlah menanam kantung susu unta dan kambing, yaitu dengan tidak memerahnya agar kelihatan susunya itu banyak. Barang siapa yang membelinya setelah itu, maka ia memiliki hak memilih antara dua pendapat setelah memerahnya. Apabila ia merelakannya, maka ia menahannya, dan apabila ia tidak merelakannya, maka ia mengembalikannya ditambah 1 sok kurma. Jadi pada hadis ini menjelaskan ada 5 jenis jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena merugikan penjual atau pembelinya. Yang pertama itu ada talaki rukban. Talaki itu yang artinya mencegat, dan rukban itu artinya penunggang kuda. Yaitu maksudnya adalah mencegat para pemasok barang atau supplier agar menjual barang dagangannya. Jadi contohnya itu semisal ada kafilah dagang yang ingin memasukkan dagangannya ke pasar, namun di tengah perjalanan mereka dijegat oleh seseorang. Mereka ingin membeli barangnya. Nah, ilahnya itu karena bisa jadi para kafilah dagangnya ini, para supplier barang ini tidak mengetahui harga barang di pasar. Jadi bisa jadi mereka menjual barangnya dengan harga murah karena mereka tidak tahu harga pasarannya, dan ini dapat merugikan para kafilah, para pedagang supplier barang tersebut gitu. Kemudian ada perbedaan menurut Malik itu ialah talak kurban ini diarahkan untuk orang-orang pasar, yakni supaya mereka tidak menyendiri untuk menentukan harga barang. Jadi misalkan orang-orang jual harga barang itu misalkan 30.000. Nah, kemudian dia menyendiri, dia menjual harga lebih murah sendiri gitu, atau harga lebih mahal sendiri gitu. Ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan antara lain gitu ya, antara para penjual yang lain gitu. Kemudian yang kedua itu ada menjual atau membeli atas pembelian atau penjualan orang lain. Jadi tidak boleh menjual barang di atas penawaran orang lain. Seperti contohnya itu misalkan ada penjual A, dia menjual handphone. Kemudian ada pembelinya, dia menawarkan kepada pembeli tersebut. Nah, kemudian ada penjual B yang juga menawarkan dengan
dengan barang yang sama tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, ini tidak diperbolehkan karena penjual dengan pelanggan tersebut itu belum selesai dalam muamalah mereka. Kalau misal sudah selesai dan misalkan tidak jadi dibeli atau gimana, penjual B itu baru boleh menawarkan dagangannya lagi. Tetapi kalau masih proses jual belinya, ada penjual masuk untuk menawarkan lagi, itu tidak diperbolehkan. Kemudian tuh yang ketiga ada najash. Jadi artinya itu seseorang memberikan harga yang lebih pada barang dagangan dan dalam dirinya itu tidak ada niatan untuk membelinya. Dia hanya memberikan manfaat kepada si penjual agar ada pembeli yang melebihi harga darinya dan merugikan si pembeli. Jadi contohnya itu seperti najis itu ada di pelelangan. Jadi semisal ada oknum yang memang direncanakan untuk mematok harga tinggi, tetapi dia itu tidak ada niatan untuk membelinya karena sudah kerjasama gitu ya. Memang sudah direncanakan gitu matok harganya, misalkan awalnya itu sudah 50 juta, harga tinggi. Yang pasti pembeli yang lain itu menawarkan harga lebih tinggi lagi gitu kan. Dan jika pembeli lain menawarkan harga tinggi dan membelinya, jadi mereka itu dirugikan karena orang yang oknum tersebut gitu. Kemudian yang keempat itu ada hadirul libat. Maksudnya adalah orang kota menjualkan barang-barang dagangan orang pedalaman. Jadi semisal seperti petani, dia menjualkan barangnya kepada orang-orang kota yang datang ke mereka gitu. Tapi para orang kota ini membeli dengan harga murah, dan mereka ketika mereka membawanya ke kota, mereka menjualnya dengan harga mahal, dan ini dapat merugikan para petani gitu. Mereka tidak sejahtera gitu. Jadi ilahnya itu tidak diperbolehkan ya, karena ada yang dirugikan, yaitu para petaninya. Kemudian yang kelima ada menahan air susu hewan ternak. Jadi menahan air susu hewan ternak ini seperti juga tipu muslihat gitu ya. Kan mereka menjual ternak tersebut dengan menahan kantung-kantung susunya gitu agar terlihat banyak. Dan ini tuh seperti tipu muslihat gitu, sebenarnya tidak seperti itu gitu. Susunya tetap sedikit tapi hanya diperlihatkan karena ditahan gitu, jadinya terlihat banyak. Itu tidak diperbolehkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ditemukan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.